friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Devis Payoga. So hari ini kita akan membuat Monday Market Review seperti biasa. Dan sebelum kita membuat Monday Market Review, kita akan membahas beberapa news yang akan rilis di minggu ini. Oke. Nah, jadi di hari Senin ini kita bisa lihat tidak ada news yang high impact. Dan di hari Selasa cuma ada CPI dari Euro di jam 1 besok. Dan di hari Rabu itu juga ada CPI. Nah, di hari Rabu nih, poin pentingnya CPI dari USD yang dimana biasanya CPI itu akan memberi efek yang sangat besar kepada USD. Jadi, buat teman-teman hati-hati di hari Rabu. Hari Rabu jam 7:30 WIB itu bakal ada CPI rilis dari USD. Dan di hari Kamis itu ada GBP, ada GDP darinya pound sterling. Terus juga di hari Kamis ada news high impact lagi dari USD, yaitu Initial Jobless Claim dan PPI. Dan di hari penutupan di hari Jumat itu tidak ada news yang high impact. Jadi poin pentingnya adalah di hari Rabu dan hari Kamis itu ada 2 hari yang memiliki news yang cukup akan bisa mengguncang market. Nah, jadi sekian aja dari newsnya. Semoga teman-teman bisa beradaptasi terhadap news ini. Dan kita akan langsung aja masuk ke dalam chart dari XAUUSD, yang dimana kita sedikit agak kena prank dan sedikit tricky buat si XAUUSD, padahal forecastnya sudah running banget. Ini kalau kita lihat sekitar 310 pips itu harusnya kita sudah ada di tangan, tapi kemarin ada sedikit gocekan ya dari market, yang dimana saya akan explain di sini. Kalau kita lihat, kalau menurut saya pribadi, ini adalah area lower high, yang dimana ketika ada pembentukan lower high di sini tercipta sebuah correction. Nah, kemarin kita punya zone yang dimana zone-nya itu berada di time frame, kalau nggak salah time frame 30 menit, dan kita punya order block di area tersebut. Dan ternyata area order block yang di respect adalah area order block yang menjadi hidden order block di time frame 10 menit. Nah, jadi kalau kita lihat dari 30 menit view-nya akan seperti ini. Nah, teman-teman pasti agak dapat sebuah sebuah emosi ketika teman-teman melihat adanya fake breakout di sini, which is ini ngebreak dari area high. Ketika dia sudah ngebreak, para buyernya yang menganggap ini adalah breakout, dan ternyata dihajar langsung turun sekencang ini. Nah, di momen ini pasti banyak banget orang yang margin call, banyak banget orang yang ketipu, dan banyak juga orang yang loss dari trade ini. Nah, kenapa saya sarankan banget ketika kita mau ngebuy, alangkah baiknya kita akan mencari area low yang seperti ini. Jadi tidak dengan sistem breakout seperti ini, karena risknya yang pertama lebih kecil. Kalau kita lihat dengan risk yang kita punya area ini, stop lossnya di bawah sedikit, ini cuma 17 pips. Sedangkan kalau kita di sini FOMO, kita menganggap ini adalah breakout, jadi kita buy on breakout, terus kita nggak mau masang stop loss, ya hasilnya turun dibanting dan margin call. Nah, hal inilah yang saya tidak ingin teman-teman lakukan di dalam trading, khususnya di trading forex. Nah, saya lebih suka itu menunggu di area-area yang sudah saya mark. Dan kebetulan area ini yang sudah saya mark, seharusnya ini menjadi sebuah order block yang bagus ya. Karena setelah adanya order block ini tercipta high baru. High yang ini di break. Dia ngebuat high baru. Terus di sini ada liquidity, which is ketika dia sudah nge-grab liquidity, berarti targetnya di sini. Dan ternyata
news kemarin ini agak kebablasan sedikit. Jadi news kemarin juga nge-grab trend liquidity lagi. Terus dia mencari hidden demand yang berada di time frame 10 menit. Nah, jadi saya bakal tunjukin time frame 10 menit ada sebuah demand yang di respect. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah demand yang terjadi dan di respect karena mungkin ini belum di tap ya, belum di tap, dan juga di sini adalah fresh bullish movement dari time frame ini yang di respect oleh si XAUUSD ini, dan hasilnya kenaikan 310 pips. Saya tidak jadi execute, dan mungkin teman-teman yang dapat di Discord itu congratulations aja, mental kalian bagus. Dan sekarang kita bakal move on dan kita bakal forecast apa yang akan terjadi di minggu ini buat si gold ini sendiri. Nah, sebelum itu kita bakal melihat di high time frame dulu. Nah, kalau berdasarkan high time frame di sini, si gold ini memang masih memiliki beberapa demand yang masih belum di touch. Terus kalau kita lihat berdasarkan candlestick di sini, kita remove dulu ya. Nah, berdasarkan candlestick di sini, berkali-kali percobaan untuk bullish selalu dihantam oleh bearish. Jadi di sini juga closing candlenya tidak terlalu bagus, tidak terlalu bullish, dan dari structure-nya juga di sini masih bearish structure untuk di frame yang ini. Tapi kalau bigger frame, dia masih dalam keadaan bullish structure. Nah, sekarang yang mau kita nilai adalah closing candle dari daily time frame. Kebetulan ini hari Senin, kita lihat deh di weekly time frame. Nah, weekly time frame di sini dia closing candlenya seperti doji, which is ini masih netral antara bullish dan bearish. Dan kalau kita lihat dari weekly time frame di sini mungkin akan menjadi area 618 yang di respect. Jadi area ini 618 dari Fibonacci yang masih belum bisa di break secara body candle, tapi dia masih bisa ngebreak secara wick atau tailnya dia. Nah, di sini kalau kita lihat dari weekly time frame, struktur dari gold ini sangat bagus. Di sini buat high, higher low. Mungkinkah dia akan membuat higher high? Mungkin. Karena di sini terlihatnya di sini ada impulse, ini correction, maka akan continuation lanjut. Cuman kalau berdasarkan konsep dari smart money konsep ini, kita masih memiliki area-area yang belum di tap oleh si gold ini sendiri. Nah, di sini kita sudah punya liquidity trend line, sudah di grab ya di sini. Terus area-area yang berada di sini masih menjadi area liquidity juga. Dan area awal tempat dia reverse di sini dia belum nge-grab balik lagi. Dia belum nge-grab area ini. Dan potentially menurut saya pribadi, zone yang terdekat untuk bullish adalah zone ini di 2001 sampai 2022. Ini yang paling dekat buat si gold ini koreksi, karena ketika dia memberi reaksi masuk ke zone itu, long termnya dia ada kemungkinan buat nge-grab dulu si area demand yang belum di-grab. Setelah itu baru dia melanjutkan lagi kenaikannya mungkin sampai 3000 di tahun depan, kita tidak tahu. Mungkin aja nanti ada sesuatu yang happening di bumi ini yang membuat harga gold ini melambung tinggi. Cuman untuk sementara waktu dalam short term ini, menurut saya pribadi ada potensi buat gold ini koreksi lagi ke bawah dulu sebelum dia benar-benar meninggalkan area yang sudah dibuatnya ini. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mau execute gold ini,
Teman-teman kalau lihat di 1 hour time frame atau lower time frame lainnya, tinggal menunggu adanya change of character. Di sini dia masih belum berhasil buat ngebreak si high-nya ini. Ini belum berhasil di break. Ini belum berhasil di break, dan kita bisa melihat di sini ada sebuah consolidate yang mungkin bisa aja di respect buat gold. Nah, jatuhnya seperti ini dia bakal jadinya. Ini sudah termitigasi. Kalau misal dia ngetap lagi di sini, berarti dia bakal mitigate ini dan buat high baru. Jadi sesimpel itu. Kalau kita mau ngebuy, kita semaksimal mungkin kita bakal mencari zona yang dimana itu berada di harga rendah dan memiliki high probability dan risk to reward yang cukup bagus. Jadi kalau misalkan itu 3 hal itu tidak terpenuhi, maka trade itu bakal saya skip. Seperti itu aja simpelnya. Dan next ada yang request Euro GBP. Euro GBP berdasarkan dari daily time frame, kita masih menunggu 50% zone dari zona demand. Kita berada di area ini. Terus ini sudah termitigasi yang merah. Nah, harapannya cuma satu aja. Jadi kita berharap dia masuk ke 50% zone, lalu dia bullish lagi. Karena seperti MMR sebelumnya, dari weekly time frame ini dia masih potensially menjadi sideways trend. Jadi kita bakal melihat jika memang di 50% ini menjadi area yang bagus dan zona dari trend sideways ini masih kuat, maka kita bisa ngebuy di area ini dengan tujuan nanti ke area supply. Jadi dia bakal mantul di area demand and supply, karena trennya dia sedang sideways. Simple itu buat Euro GBP. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke ke JPY USD, yang dimana ini juga kita sudah sempat buat forecast di MMR sebelumnya, bahwasanya alarm saya ini belum bunyi. Karena ketika waktu MMR sebelumnya kita expect JPY USD ngegrab si area demand yang belum di mitigasi ini. Setelah itu baru dia lanjut kenaikannya. Nah, mungkin di sini dia cuman nge-respect area imbalance. Area imbalance-nya sudah di-respect, dia langsung bullish dan closing candle-nya cukup bagus. Nah, jadi di sini closing candle-nya sudah ada bullish engulfing. Terus di sini sudah ada area yang baru yang belum termitigasi. Ini bisa kita mark. Terus kita bisa turunin ke 4 hour. Nah, di 4 hour ini sudah dimitigate ya. Nah, sekarang kita turunin lagi ke 1 hour. Nah, di 1 hour kita bisa melihat area ini akan menjadi titik pantul lagi. Jadi ketika dia sudah buat high baru nih, sometimes dia balik lagi ke area ini, kita execute gitu. Jadi buat lawan dari JPY itu dia bakal nge-sell. Nah, untuk long termnya saya berharap JPY USD ini bakal reversal ya, karena ini adalah low sepanjang sejarah dari Jepang atau mata uang yen. Ini low sepanjang sejarahnya dia. Dan kita bakal next ke Euro JPY. Nah, Euro JPY juga sama. Waktu itu kita sempat ngebahas di MMR sebelumnya. Ini ada trend liquidity, menunggu sampai liquidity trend line ini di grab dan berhasil di grab. Lalu sudah ada rejection. Kita bakal lihat di lower time frame-nya. Nah, di lower time frame di sini kita sudah sempat share juga forecast seperti ini. Dan kurang lebih hasilnya sekitar 250 pips. Nah, sekarang kita masih butuh lagi kepastian. Apa kepastiannya? Kita akan menunggu adanya change of character yang benar-benar valid buat si Jepang yen ini. Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, Jepang yen ini biasanya turun itu cuman koreksi. Kita butuh sebuah change of karakter yang valid agar kita bisa memanfaatkan koreksinya dia untuk long term.
karena sekali dia koreksi ini cukup panjang. Kemarin sempat tuh dia koreksi, nah di area ini, dari area ini dia koreksi sampai ke bawah sekitar 1100 pips. Karena kalau kita lihat trennya dia memang bullish, kita nggak ada menyalahin. Kalau dia memang bullish ya udah dia naik terus, tidak ada nyalahin. Cuman di saat fase-fase koreksi seperti ini 500 pips, big movementnya seperti ini, kita harus manfaatkan gitu. Jadi kita tinggal menunggu ada change of character minimal ya, minimal di 1 jam, minimal di 1 jam. Nah di 1 jam ini kan dia sudah menunjukkan ada change of character, terus di sini masih ada respect sama di main zone, mitigate. Nah kita tinggal mencari area yang masih belum termitigasi, seperti area yang berada di atas ini. Nah jadi simpelnya kalau misalkan dia udah memasuki area ini, apakah kita langsung execute atau enggak, itu kalau saya pribadi saya bakal mantau dulu lah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai benar-benar saya ngelihat wah ini si buyernya sudah mulai nggak ada tenaga dan seller memegang kendali, baru saya masuk untuk short selling. Jadi selama dia belum ada pergerakan yang impulsif untuk bearisnya, saya masih bakal wait and see. Karena sesuai pengalaman saya ketika saya ngelawan tren, apalagi dengan Jepang Yen ini, itu kacau hasilnya, benar-benar kacau. Jadi lebih baik kita menunggu, kita sabar, dapat momen yang pasti kita hajar, seperti itu. Next itu coba kita cek di GBP USD ya. GBP USD juga dari forecast kita masih menunggu, semoga aja dia ngetap zone yang kita mau ini sebelum CPI rilis. Dan ketika CPI rilis ini dia bakal J6. Nah di sini kita punya zone imbalance ya, yang ini imbalance, yang di atasnya adalah supply di high time frame. Nah harapannya adalah dia ngetap di zone imbalance saja dulu, terus dia ngasih satu code change of character di area itu, kita bisa execute. Nah di sini sudah terbentuk liquidity, ini pastinya dia bakal lanjut naik lagi masuk ke area imbalance, dan kita bakal melihat bagaimana respon dari GBP USD ini ketika dia masuk ke zona imbalance. Nah di zona imbalance ini kita bakal melihat respon. Kalau misalkan di imbalance, di zona imbalance ini ada change of character, kita bisa hantam di sini. Karena kenapa? Karena ini adalah zona yang memiliki high probability menurut saya dan memiliki RR yang cukup tinggi. Jadi oleh karena itu kita bakal menunggu sniper entry di area ini buat kita short sell. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian yang belum memiliki watchlist di minggu ini. See you on the next video.